Halo Bapak, kami dari kelompok 5 di mata kuliah pemrograman komputer. Kami akan mempresentasikan bagaimana kalkulator sederhana. Slide selanjutnya. Next slide. Berapa gue bilang. Ini ada kelompok kami, kelompok 5, anggotanya 6 orang. Slide selanjutnya. Kemudian ini ada visi dan misi program studi ilmu kelautan Fakultas Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, silakan dijelaskan. Perkenalkan, saya Ignat Safmi dengan NIM awalan 2 dan akhir 60. Jadi dasarnya program ini dibuat dengan beberapa fungsi, dengan 4 fungsi, yaitu fungsi penjumlahan dengan X tambah Y, fungsi pengurangan dengan X min Y, fungsi berkalian dengan X kali Y, dan pembagian dengan X dibagi Y. Namun di pembagian ini fungsinya ada kondisi if dan else. Jika Y-nya 0, maka akan dibatalkan fungsinya. Jadi secara dasar fungsi merupakan cara singkat untuk menulis rumus, dan adapun return adalah perintah yang harus dilakukan jika suatu fungsi dipakai. Selanjutnya adalah variabel. Jadi variabel sendiri merupakan cara menulis atau memasukkan nilai dari sebuah input. Di program ini ada beberapa variabel, yaitu variabel X dan Y yang digunakan pada fungsi, variabel pilihan, variabel angka 1, angka 2, dan juga variabel hasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Yeni Pramana Putri dengan NIM 22135111082. Oke, di sini ada beberapa rumus yang kami gunakan dalam pembuatan kalkulator sederhana. Dapat dilihat di sini, yaitu hasil dari penggunaan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebagai contoh, di penjumlahan ini kami menggunakan variabel A dan variabel B, di mana hasilnya dapat berupa contoh berikut. Kemudian ada pengurangan. Pengurangan menggunakan variabel A dan variabel A dikurang variabel B, sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Sama dengan rumus pada perkalian menggunakan dua variabel, ada variabel A dan variabel A dikali variabel B. Kemudian pada rumus pembagian menggunakan variabel A dibagi variabel B. Kemudian dapat diinput dalam pemrograman sebagai contoh di ini. Slide selanjutnya. Sebelumnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Maharani Beleni dengan NIM akhiran 22 awalan 22. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai while true, di mana while true ini adalah pengulangan yang tidak terbatas yang terus berjalan hingga ada perintah untuk menghentikannya seperti break. Pada program, jika pengguna memilih angka 1 hingga 4, program akan menampilkan menu operasi matematika yang akan terus ditampilkan setiap kali perulangan berjalan. Akan tetapi jika pengguna memilih 5, program akan menampilkan pesan Anda keluar dari kalkulator dan keluar dari loop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ansel Sinyo dengan NIM 22 135111051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan if, elif, dan juga else. Jadi struktur ini itu membantu membuat kode lebih rapi dan juga mudah dibaca. Nah, kita bisa menangani banyak kemungkinan tanpa harus menulis banyak if terpisah yang bisa membingungkan.
Oleh karena itu, if, elif, dan juga else ini sangat cocok dipakai ketika kita ingin memilih satu aksi berdasarkan kondisi tertentu dengan cara yang lebih teratur dan juga efisien. Seperti kita lihat pada kode di samping ini, di mana if itu berfungsi untuk mengecek kondisi pertama, jika benar, jalankan kode di dalamnya dan selesai. Nah, untuk if pilihan 5 ini seperti yang di slide sebelumnya, yaitu 5 adalah keluar. Lalu di bawahnya itu ada print Anda keluar dari kalkulator, di mana break ini di bawahnya lagi ada break yang berarti program itu berhenti. Nah, di bawahnya itu ada angka 1 dan angka 2. Maaf, sebentar. Oke, maaf. Jadi angka 1 dan angka 2 ini untuk masukkan nilai yang ingin dioperasikan. Dan kenapa kita menggunakan float? Karena untuk mencegah hasil yang ada komanya. Lalu di bawahnya itu ada if pilihan kedua, di mana adalah pilihan satu yang berfungsi untuk buat ngoperasiinnya dan juga buat melihat hasilnya yang dihasilkan oleh user berikut. Lalu selanjutnya di bawah ada elif, pilihan 2, 3, dan juga 4. Jadi elif ini berfungsi untuk mengecek kondisi lain jika if salah. Dilakukan berurutan hingga salah satu kondisi terpenuhi. Jadi elif ini ada 4 yang ada pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Maaf, ada 3. Lalu selanjutnya yang terakhir ada else. Jadi else ini berfungsi untuk menangani situasi jika semua kondisi di atas salah. Jadi else ini pada kode di samping untuk pernya itu Anda tidak memasukkan pilihan. Jadi intinya else ini disuruh memilih antara pilihan 1 sampai 5 saja. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sapita Radina dengan NIM 2213511121. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah. Yang pertama itu ada definisi fungsi, yang dimana ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu ada menampilkan header kalkulator, yang dimana mencetak kalkulator sederhana dan untuk memberikan identitas aplikasi kalkulator. Yang ketiga ada memulai loop utama, yang dimana merupakan program berjalan dalam loop while true yang berarti akan terus berjalan hingga pengguna memilih untuk keluar. Yang keempat ada menampilkan menu operasi yang dimana pilihan yang diberikan itu terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan yang terakhir keluar dari program. Yang kelima ada menerima input pengguna, yang dimana pilihan menerima input pilihan operasi dari pengguna 1, 2, 3, 4, atau 5, dan ada angka 1 dan angka 2, menerima 2 angka dari pengguna yang akan digunakan untuk digunakan dalam operasi. Yang keenam ada mengevaluasi pilihan pengguna. Jika pilihan adalah 1, menjalankan fungsi penjumlahan. Jika pilihan adalah 2, menjalankan fungsi pengurangan, dan 3, menjalankan fungsi perkalian, 4, menjalankan fungsi pembagian, 5, keluar dari program, dan dengan mencetak pesan Anda keluar dari kalkulator. Selanjutnya ada pilihan lain, menampilkan pesan error Anda tidak memasukkan pilihan. Yang ketujuh, memvalidasi input, yang dimana pembagian dengan 0, yaitu fungsi pembagian X, Y memastikan Y sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, mencetak pesan error. Pembagian tidak bisa menggunakan 0. Yang nomor 8, itu pengulangan program. Setelah menyelesaikan satu operasi, program kembali ke awal loop untuk memilih operasi lain hingga pengguna memilih untuk keluar. Mungkin bisa di next. Ya, berikut adalah diagram alir dari langkah-langkah. Yang pertama ada tampilkan menu kalkulator, input pilih pengguna. Selanjutnya, apakah pilihan sama dengan 5? Jika tidak, itu input angka 1 dan angka 2. Jika ya, langsung ke ulangi proses. Jika tidak, itu dari input angka 1 dan angka 2 dilanjutkan dengan proses berdasarkan pilihan, lalu kembali ke menu, lalu diulangi ke proses. Dan selesai. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Shalom Fidel dengan NIM 22 dengan akhiran 44. Dari penjelasan operasi serta langkah-langkah, kita mendapatkan contoh program dengan kode sebagai berikut. Terdapat beberapa operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta while, true, if, else, elif, dan berikut contoh hasil runningnya. Bisa didapatkan langsung untuk beberapa pilihan operasi seperti setelah dimasukkan dengan angka di dalam runningnya. Bisa di next. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak.